Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Episode 3 Tira Series akhirnya sudah bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar. Dan pada video kali ini kita akan breakdown detail apa aja yang kita temukan dan juga teori yang lain kita bahas pada video kali ini ya. Karena jujur ini adalah episode yang paling buat gue tercengang liatnya, dan bahkan endingnya sangat-sangat konklusial banget ya. Wow, gila. Buat yang belum nonton, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu buat kalian, agar kalian bisa nonton episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari kita. Oke, link nontonnya udah gue siapkan semua di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Nah, kisah ini melanjutkan Suci yang telah mendapatkan kutukan naga yang telah ia peroleh karena mengganggu ritual 9 naga yang telah dilakukan 2 hari sebelumnya berdasarkan informasi dari Ben. Lalu Suci yang telah melihat tengkuk itu ada kutukan naganya, dia merasa sangat takut dan dia langsung panik dan cabut dari tempat itu, meninggalkan Ben yang ada di sana. Sementara itu, akhirnya Suci mendapatkan pekerjaannya sebagai stunt double untuk aktris favoritnya Widya Laksono. Sampai pada akhirnya ketika Haikal akan melakukan testing bersamanya dengan melompat dari ketinggian, Suci gak bisa melakukannya karena dia masih takut ketinggian. Nah, fobia takut ketinggian ini udah ia dapatkan semenjak bapaknya telah jatuh dari ketinggian karena ulahnya sendiri, dan dia juga merasa sangat bersalah. Padahal pada masa kecilnya yang udah kita lihat di episode pertama kemarin itu, Suci masih berani untuk naik ke atas genteng, bahkan dia bisa turun dengan sendirinya tanpa adanya rasa takut. Hingga pada akhirnya Widya langsung memecatnya karena merasa Suci bukanlah stunt double yang tepat untuknya. Nah, Suci yang udah merasa bersalah ini karena fobianya udah dilihat oleh si Widya, akhirnya dia keluar dari studio dan meninggalkan tempat itu dengan keadaan hancur. Sampai pada akhirnya Ben menemuinya dan dia meminta maaf kepada Suci karena apa yang udah mereka lakukan kemarin itu adalah sebuah hal yang sangat gabah dan penuh dengan resiko. Nah, akhirnya Ben memberikan sebuah hadiah kepada Suci sebagai bentuk permintaan maafnya. Nah, by the way, kalau kita udah boleh bedah ya, kostum yang diberikan oleh Ben ini itu adalah sebuah kostum dengan tudung dengan kain hitam dan juga ada motif garis berwarna merah. Nah, kemungkinan ini adalah sebuah tudung dan jubah yang dipakai oleh Suci ketika dia akan bertarung melawan berbagai macam anak buah mafia di sebuah rumah mewah yang lokasinya sangat gelap. Yang adegan itu sempat terlihat dalam sebuah official first looknya yang udah pernah dibagikan oleh Disney Plus setahun yang lalu. Dan kalau gua boleh prediksi ya, sepertinya di episode keempat nanti itu Suci akan memakai tudung ini untuk melakukan sebuah misi penyamaran bersama dengan Ben untuk meneliti siapakah ke-9 naga yang dimaksud oleh si Ben ini dan apa peran mereka semua. Karena kita udah tahu ya bahwa ada total 9 pengguna naga, dan yang udah ketahuan diantaranya adalah si Angkasa, si England, dan juga Deo, yang dimana mereka bertiga ini adalah mafia semua Pak, seperti itu. Jadi kita belum tahu nih sisanya 6 pengguna ini seperti apa mereka itu gitu ya. Nah, kemudian Suci juga menunjukkan sebuah informasi di dalam sebuah handphonenya bahwa 2 orang preman yang udah pernah menyerang Gan Mardiono di episode kedua kemarin itu ternyata sudah tewas di dalam sebuah tong. Dan tentu Suci dan Ben udah tahu bahwa yang membunuh mereka berdua ini adalah Deo, sang pemilik naga ungu. Oke, sebelum kita lanjut ke breakdownnya, gua mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang udah ngikutin di gua. Kebanyakan dari kalian mengatakan kalau Deo itu memiliki naga berwarna ungu, bukan biru ya. Jadi karena kemarin tuh gua sempat berteori bahwa naganya si Deo itu adalah naga biru, bukan warna ungu seperti itu. Karena kan dia memiliki kekuatan penyembuh ya. Jadi kalau kekuatan penyembuh kan ada ibarat kata seperti kayak lambang air, yang dimana lambang air ini kan ada sebagai lambang untuk menyembuhkan sebuah luka. Jadi kalau udah berwarna ungu, wah ini gua nggak tahu lagi ya, tapi thank you so far buat kalian udah mengkoreksi gua di kolom komentar kemarin. Oke, lanjut Pak ke breakdownnya.
Nah, kita semua udah tahu ya, alasan Deo ini membunuh dua orang ini adalah untuk menghilangkan semua bukti kalau ini gak ada sangkut pautnya dengan persaingan pilpres yang dilakukan oleh Angkasa Purabaswara dan Gan Mardiono. Jadi agar masyarakat ini gak curiga kalau ini ada hubungannya dengan Angkasa Purabaswara ya. Dan ternyata berita itu juga ditulis oleh Jawara.net yang memang ini juga merujuk kepada Easter egg era Jawara yang sudah ada pada komik Bumi Langitnya. Dan sepertinya media Jawara.net ini sudah menjadi berita yang paling utama dan juga hot dalam jagat sinema Bumi Langit. Mengingat dari episode pertama sampai sekarang itu udah banyak banget pemberitaan seperti blog, koran, ataupun televisi sudah pakai nama media Jawara.net. Kalau gua masih ingat dulu ya di film Gundala ketika ada sesuatu anggota rumah perdamaian itu direview oleh media mengenai penyakit amoral ini. Ternyata itu mereka semua pakai stasiun televisi SCTV pak. Jadi belum ada media Jawara.net seperti ini. Jadi gue bisa asumsikan bahwa mereka itu udah masuk ke dalam intriknya jagat sinema Bumi Langit ini ya. Lalu dengan mood Suci yang udah penuh depresi, akhirnya dia meninggalkan tempat itu dengan penuh rasa kecewa karena itu udah dipecat ya oleh si Widya Laksono ini. Nah, Suci pun langsung teringat kembali kepada perkataan ayahnya yang mengatakan, kalau kamu memiliki hati yang keras, berapa kali pun kamu jatuh, pasti kamu bisa bangkit lagi. Nah, dialog ini sempat Bapak ucapkan ketika Suci sedang berlatih bersama dengan bapaknya di depan rumah sebelum bapaknya mengalami kecelakaan tersebut. Dan quote tersebut sudah pernah didengar oleh kita dalam lewat official trailernya. Nah, tanpa pikir panjang, akhirnya Suci yang udah sadar bahwa dia itu bisa bangkit lagi, akhirnya dia kembali ke studio dan meminta Widya Laksono mempekerjakannya kembali sebagai stunt double-nya. Sementara itu akhirnya Deo mengunjungi England yang diperankan oleh Sari Kuswoyo, yang dimana dia merupakan seorang mafia yang sudah sangkatan dengan Deo dan Angkasa. Dan ya, dia juga pemilik naga selanjutnya dalam lingkaran komunitas 9 naga ini. Nah, Deo pun juga menjelaskan bahwa perempuan yang telah masuk dalam sebuah kantornya ini ada hubungannya dengan gagalnya ritual kutukan 9 naga itu. Dan Deo yakin bahwa gadis itu adalah orang yang diincar Angkasa selama ini. Nah, by the way, England ini adalah seorang mafia yang dimana dia sangat ahli dalam mencari orang yang menjadi incarannya, karena mata-matanya sudah ada di seluruh pelosok kota Jakarta. Maka dari itu, England melakukan perundingan kepada Deo. Jika dia ingin menemukan perempuan itu, maka pasar Amarta Jaya akan menjadi miliknya, karena itu sudah menjadi incaran England sejak lama. Nah, by the way, kalau soal pasar ya, membuat gua callback kepada pasar yang pernah dibakar oleh Ganda Hamdan dan juga anak buahnya di film Gundala, di mana Sancaka dan Merpati gak bisa menyelamatkan pasar itu dari kebakaran tersebut. Dan dari kemarin ada salah satu kalian yang memberikan sebuah teori yang cukup menarik, yang dimana suami dari England ini ternyata mirip dengan bapaknya Pengkor, seperti yang ada pada kisah yang udah pernah diceritakan oleh Ridwan Bari dalam film Gundala, yang dimana bapak Pengkor ini merupakan seorang pengusaha perkebunan karet terbesar di Jawa, yang dimana dia tewas akibat difitnah oleh salah satu karyawannya yang punya dendam kesumat kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, jika ini adalah bapak Pengkor, mengapa dia punya hubungan lain dengan si England ini? Ada kemungkinan kalau bapak Pengkor ini sebelum dia menikahi ibu Pengkor, dia pada masa mudanya sudah berpacaran dengan si England dan juga sudah menikahinya mungkin ya. Dan kemungkinan dia juga adalah seorang mafia, sehingga bisnis mafianya juga diturunkan kepada istrinya, yaitu England sendiri. Tapi kita nggak tahu lagi ya kenapa bapak Pengkor ini punya hubungan dengan si England ini. Kalau kalian punya teori yang lain lagi ataupun yang lebih liar, tulis aja di kolom komentar di bawah. Gue pengen tahu bagaimana teori kalian mengenai si bapaknya Pengkor yang udah terpapang di kamarnya si England ini, seperti itu ya. Dan kalau kalian bisa melihat ya, pakaian yang dipakai oleh Deo ini adalah motif macan tutul, yang dimana ini adalah sebuah easter egg halus kepada villain Matutu yang merupakan seorang penjahat yang pernah direpi oleh Sri Asih dan komik Sri Asih Celestial Goddess. Nah, untuk menjelaskan kenapa Deo ini adalah sangkut pautnya dengan si Matutu akan gue jelaskan di bagian akhir video ya. Akhirnya dengan kesepakatan Deo dan England, akhirnya England bersedia membantu Deo untuk menemukan siapakah perempuan tersebut ya. Tak lama kemudian saat Deo dan istrinya dipanggil ke sekolah karena anaknya yang bernama Sao ini menjual hasil tes ujian kepada teman sekelasnya, England menelponnya bahwa tangan kanannya bernama si Victor ini akan membantunya untuk mengatasi kasus tersebut.
Kemudian kita beralih kepada Widya Laksono yang ternyata dia baru sampai ke set lokasi syuting, dan terlihat di tempat studio ada banyak banget fans gadis muda yang sudah menyorokinya dari arah jauh. Dan gua langsung notice kepada kaos yang mereka kenakan, yang dimana kaos ini adalah kaos berwarna putih, lengkap ada sebuah corak hati di bagian depannya, dan juga ada gambar Widya Laksono yang sedang berpose. Tentu ini adalah sebuah kaos yang hampir sama seperti kaos Feel Gorgeous dalam film Virgo and the Sparklings ketika mereka semua menonton konser Scorpio Sister yang siap tampil di acara Stardom lewat live streaming YouTube. Dan ketika mereka berjalan, tiba-tiba satu penggemarnya memeluknya dari belakang. Sontak Widya langsung menegurnya dan pergi dari kerumunan fans tersebut. Dan itu membuat semua fans yang melihatnya langsung kecewa dan menilai bahwa Widya sangat sombong terhadap para penggemarnya. Kalau kalian jeli, di situ ada sebuah poster yang dipegang oleh salah satu fansnya, yaitu ada sebuah poster film yang pernah dibintangi oleh Widya Laksono, yaitu berjudul film Bad Girls. Dan ini sebenarnya adalah sebuah judul parodi dari sebuah film yang udah pernah dibintangi oleh Will Smith dan juga Martin Lawrence, yaitu Bad Boys. Sementara itu, akhirnya satu fansnya berhasil menyelinap ke ruang ganti Widya dan berusaha untuk membunuhnya dengan cara memakai sebuah pisau di tangannya. Untung saja di saat itu juga ada Suci yang udah standby di depan studio dan mengalahkan perempuan itu dengan bogem mentah. Nah, Widya yang udah merasa ditolong oleh Suci ini akhirnya merasa berhutang budi kepada Suci, dan Suci di sini berusaha untuk meminta kembali pekerjaannya dengan sebagai stunt double untuk Widya. Tapi Widya sayangnya nggak bisa mengabulkannya karena semua itu harus dirapatkan dulu oleh para tim dan juga kru untuk menerima Suci sebagai stunt double-nya. Akhirnya dengan berat hati Suci meninggalkan tempat itu dengan penuh rasa sedih dan juga kecewa. Sementara itu di tempat kumuh di kota Jakarta ada anak perempuan yang udah pernah ditolong oleh Suci di episode pertama kemarin ketika dia udah pernah menjadi korban pembunuhan 9 naga itu mengunjungi temannya yang bernama Mamat untuk bermain bersama. Tapi hal itu dilarang keras oleh neneknya dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah dikarenakan Mamat sedang sakit katanya. Dan ternyata Mamat ini juga merupakan korban tumbal 9 naga itu, dan ternyata salah satu naga udah sempat mengejar Mamat hingga sampai ke kamarnya. Selanjutnya kita beralih ke Suci kembali yang dimana dia sangat terkejut bahwa kedua orang tuanya akan siap datang ke Jakarta untuk mengunjunginya, dan hal itu membuat Suci sangat panik ketika mendengarkannya. Karena selama ini dia selalu cerita bahwa Suci sudah tinggal di apartemen ketika udah bekerja sebagai stunt profesional ya. Padahal kenyataannya Suci masih menumpang tinggal di rumah temannya yang bernama Maudi ini. Aduh, ditambah lagi Suci udah bilang bahwa dia sudah mendapatkan nilai bagus dalam perkuliahannya. Padahal nyatanya Suci selalu absen dari kampusnya karena dia mengutamakan pekerjaannya sebagai stunt double ketimbang kuliahnya sendiri. Dan masa seperti ini udah pernah kita alami sebelumnya ya. Buat kalian mungkin para mahasiswa udah pernah merantau di luar pulau atau di luar negeri, mungkin kalian pasti pernah merasakan hal seperti ini ya. Wajar lah ya. Kemudian Mas Joko yang merupakan Aspro ini menelpon Suci untuk segera kembali ke studio karena ternyata dia masih dibutuhkan. Lalu Suci dengan hati sangat bangga dia kembali ke studio dan ternyata dia dipermalukan dengan cara diberikan banyak banget serangga yang menghujani tubuhnya seperti kecoa, kelabang, dan yikes anjir lah ya. Nah sebenarnya ini semua adalah idenya Haikal untuk mempermalukan Suci dengan cara seperti itu karena memang dari awal dia udah nggak setuju kalau Suci akan jadi stunt double untuk Widya. Karena ya lagi-lagi kalau soal stunt itu semua ada dalam kuasanya si Haikal Prabaswara ini ya. Karena dia merupakan pelatih stunt untuk studio film tersebut ya. Nah di lain tempat akhirnya Tio mengabari Angkasa Prabaswara yang dimana dia sedang berada di sebuah studio Jawara.net untuk melakukan kampanyenya. Yang dimana sini Tio mengatakan kalau dia sudah menemukan identitas pertemuan itu dan dia berniat untuk menculiknya. Akhirnya benar juga ketika Suci akan OTW ke studio untuk syuting, tiba-tiba saja Tio mengajarnya dari belakang dan mereka berdua melakukan duel babak kedua. Nah di tengah pertarungan itu akhirnya Suci dapat mengalahkan Tio dengan cara mengumpulkan semua energi api di dalam kutukan itu dan menghantam Tio dengan satu bogem mentah.
Tapi ternyata Deo masih hidup, dan secara nggak sengaja ketika Deo hendak membunuh Suci dengan mencekiknya, tiba-tiba saja tangan Deo memegang kutukan itu dan alas silet membuat naga ungu dalam tubuhnya keluar dari badannya dan masuk ke dalam tubuh Suci. Jadi udah bisa mulai kelihatannya kalau kelemahan dari semua pengguna naga ini adalah bahwa mereka nggak boleh menyentuh lambang kutukan naga itu, karena itu akan berdampak naga mereka akan berpindah kepada orang yang memiliki kutukan tersebut. Dan ini juga nyambung kepada kematian bapaknya Ben, yang dimana bapaknya Ben ini tewas langsung di tangan naganya, bukan di tangan pengguna naganya. Jadi Deo di sini sangat letter banget dan membuatnya tewas seketika setelah pertarungan itu, dan ternyata semua itu dipantau oleh England dari kejauhan. Sampai pada akhirnya ketika Suci udah masuk ke set lokasi, ternyata dia berperan sebagai stunt woman untuk iklan kampanye Gun Mardiono yang berperan sebagai gangster di sini. Tapi saat eksekusi, Victor yang merupakan tangan kanan England berhasil menyusup ke dalam sebuah set lokasi dan menusuk tepat di badan Suci yang membuatnya terjatuh saat di pertengahan adegan. Nah, Victor yang untuk mendapatkan sampel darah Suci akhirnya diberikan kepada England yang kemungkinan bertujuan untuk meneliti darah itu apakah terkandung kutukan naga atau tidak nih. Karena Deo kemarin udah ngomong kalau Suci ini adalah gadis yang udah pernah mengganggu ritual tersebut, yang otomatis Suci akan diikuti oleh seekor naga yang akan terus menerus hidupnya hingga ke 40 hari ke depan. Lalu Suci yang tanpa berdarah itu akhirnya melaporkannya kepada Haikal bahwa itu adalah bentuk improvisasinya, dan dia rela dimarahin karena dia nggak mau kehilangan pekerjaan itu. Akhirnya dia keluar dari set dan masuk dalam sebuah kamar mandi untuk melakukan pemeriksaan. Dan ternyata ketika dia lagi memeriksa lukanya, ada penampakan naga milik Deo yang berwarna ungu, yang dimana dia sudah berada di belakangnya Suci, dan itu membuat Suci makin shock melihatnya. Nah, ternyata tujuan naga itu muncul di belakang Suci adalah memberikannya sebuah penyembuhan luka kepada Suci yang tadi sudah ditusuk oleh Victor anak buah England ya. Dan disitulah Suci merasakan tubuhnya makin sakit karena udah ada dua naga yang bersemayam di dalam tubuhnya. Yang pertama adalah naga kutukan yang ia peroleh dari hasil kutukan itu. Yang kedua adalah naga berwarna ungu, yang dimana naga ini memiliki kekuatan untuk bisa menyembuhkan segala luka yang dimana naga ini sempat dimiliki oleh Deo. Berarti sisa 8 pengguna naga yang lainnya, dan yang ketahuan baru cuma 3 pengguna naga, yaitu Deo yang udah koit, yang kedua adalah England, dan yang ketiga adalah Angkasa Prabaswara. Nah, untuk England sendiri ini kemungkinan dia masih memiliki naga, tapi naganya berwarna hijau mungkin ya, karena di sini terlihat itu memakai sebuah anting-anting yang berwarna hijau yang sangat mencolok di depan kamera. Maybe ya, karena wujud naga dari England ini masih belum diperlihatkan di episode ketiga ini seperti itu. Untuk Deo, seperti yang udah gua jabarkan tadi ya, ketika dia udah melapor kepada England, dia tuh memakai sebuah pakaian layaknya seperti macan tutul, dan ini memang adalah sebuah easter egg halus untuk Matutu yang untuk menjadi villain utama dalam Sri Asi Celestial Goddess. Nah, di sini muncul sebuah teori liar. Apakah jangan-jangan Deo akan menjadi Matutu di next project Bumi Langit? Karena dengan kematian Deo udah menjadi abu ini, kan England udah pernah mengatakan bahwa dia akan mengurus tubuh Deo nanti. Bisa jadi kemungkinan Deo akan dimanfaatkan oleh England untuk dibedah tubuhnya, lalu menggabungkannya dengan DNA harimau maybe, lalu jadilah dia sebagai siluman Matutu. Nah, teori yang sama udah pernah kita kemukakan dalam film Si Asi, yang dimana kita curigai kalau Mateo ini adalah Matutu yang sebenarnya, yang merupakan itu adalah anak dari Prayogo, yang dimana dia udah tewas akibat dibunuh oleh roh setan, yang dimana kemungkinan Mateo ini akan menjadi Matutu karena dia memang ada dendam dengan Alana alias Sri Asi yang udah menjadi lawan terakhirnya. Dan itu juga nyambung kepada sumber asli komiknya di Sri Asi Celestial Goddess, di mana Matutu adalah villain utama dari Sri Asi. Tapi entahlah mana benar, apakah si Deo atau si Mateo yang akan menjadi Matutu di next project Bumi Langit selanjutnya. Kalau dari kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar di bawah mengenai teori ini ya. Akhirnya di bagian ending ketika Angkasa udah melakukan wawancara bersama dengan Jawara.net, tiba-tiba Angkasa didatangi oleh kepolisian yang mengatakan bahwa ada permasalahan dengan Deo. Nah, pertanyaan adalah dari mana polisi tahu kalau Angkasa ini terlibat dengan si Deo? Kemungkinan kepolisian udah mendatangi TKP tempat Suci dan Deo tadi bertarung, dan mereka menemukan tubuh Deo yang sudah terbakar. Otomatis polisi langsung mencari semua berbagai macam informasi terkait dengan Deo, terkait dengan ID cardnya dan juga jaringan teleponnya. Nah,
orang yang dihubungi oleh Dio terakhir sebelum dia akan bertemu dengan Suci adalah Angkasa Prabaswara sendiri. Jadi memang Angkasa ini udah curigai duluan, dan ya maybe di next episode kita akan bisa melihat pergerakan Angkasa Prabaswara seperti apa. Karena terlihat di next episode Angkasa akan meminta tolong kepada si anaknya yaitu Haikal untuk mencari gadis yang memiliki jaket alisasi stuntman Nusantara yang udah ia tangkap sejak di episode pertama kemarin. Jadi kayak di next episode Haikal dan Angkasa akan bekerja sama untuk menangkap Suci yang kedoknya sudah mulai ketahuan, dan England akan berhadapan langsung dengan si Suci yang untuk menjadi pengganggu ritual tersebut. Dan di adegan next on di episode 4 kita bisa terlihat ada adegan Widya yang dimana dia sedang ketahuan bermesraan dengan seseorang, dan hal ini sempat dilihat oleh Suci sendiri. Apakah kemungkinan kalau Widya Sono yang selama ini kita teorikan bahwa dia itu adalah protagonis, ternyata dia adalah big bad villain untuk series ini? Bisa jadi ya, karena ini sebenarnya udah terlihat sejak di episode ketiga ketika Widya ya udah menerima kembali Suci sebagai stand-double-nya, tapi malahan dia dihujani oleh berbagai macam serangga yang menjijikkan tadi. Nah ini saja sudah memberikan sebuah tanda kalau Widya kemungkinan dia di belakang layar adalah villain maybe. Ya tapi tipikal seperti ini udah klise lah ya di Bumi Langit, karena ini udah pernah terlihat pada si Jack Miko yang dimana kita kira bahwa itu ada di pihak si Alana, ternyata di ending scene dia terungkap bahwa dia itu adalah Rosetan itu sendiri. Tapi kalau dari kalian gimana? Apakah ini cuma sekedar Easter eggs atau teori, ataupun ini adalah fakta yang akan dibawakan kepada ending series Tira nanti? Tulis di kolom komentar sekarang ya, karena gue pengen tahu bagaimana teori liar kalian dari para fans seperti apa mengenai hal ini. Seorang Widya yang kita tahu bahwa dia tuh selalu mendukung Suci, ternyata di belakang anjay kita nggak tahu ya. Sekarang tulis di kolom komentar di bawah, gue tunggu sekarang, oke? Ditambah lagi ada sebuah adegan di mana ada beberapa orang yang menebas pisau di tangan mereka sebagai sebuah janji. Nah ini kemungkinan ada sebuah adegan flashback di mana mereka semua adalah para calon pengguna naga seperti Angkasa, Dio, dan England, dan sisa 6 pengguna lainnya yang masih belum terungkap di series ini, yang dimana mereka semua ini kemungkinan akan melakukan sebuah ritual untuk menerima naga Tira sebagai sumber kekuatan dan kemakmuran mereka ya. Waduh, nggak sabar lagi ya kita mau lihat episode seperti apa ya untuk Tira Sense ini. Oke, itu cuma mengenai breakdown dari Tira episode 3 yang dimana ada banyak banget detail dan teori yang udah kita jabarkan semuanya di video ini. Nah sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kalian, coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!